Ini orang-orang yang sombong nih. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Hati-hati nih. Orang yang sombong, kalau dia merasa paling hebat, nggak mau mendengar nasihat, maka orang tersebut akan dikunci hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau hati udah dikunci, kebenaran walaupun dia lihat, kebenaran walaupun dia dengar, itu nggak bakal diikutin. Udah banyak dalam sejarah Namrud sombong, nggak mau mendengar dari nasihat Nabi Allah Ibrahim, matinya jelek banget lagi, cuman namanya nyamuk masuk ke hidung. Fir'aun merasa hebat, pasukan banyak, harta melimpah, bahkan gak tanggung-tanggung Fir'aun ini membangun kota Mesir tuh dia yang bangun semuanya. Gak mau mendengarkan nasihat Nabi Allah Musa, ya kan? Dianggap Musa ini sepele, anak kemarin sore. Akhirnya Allah tenggelamkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kepada para asatidz, para guru-guru kita yang hadir, Muhammad bin Husain Al-Attas, Kiai Haji Nurzain, Kiai Haji Awid Masyuri, Ustaz Abdul Rasid, Ustaz Husain dan yang lainnya, dan juga guru besar kita Habib Muhammad Rizik bin Husain Syahab, dan kita semua mudah-mudahan selalu ada dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di dalam kitab Tajul Arus ini Imam Ibn Athaillah memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, idza kana al-'abdu mujiban bi ta'atihi mutakabbiran ala khalqihi mumtali'an 'azamah. Di sini beliau mengatakan, apabila seorang hamba yang merasa kagum dengan ketaatannya, merasa kagum, merasa taat, ya kan, maka orang tersebut dia akan bisa timbul sombong atas makhluk Allah yang lain, mumtali'an azamah, dan dia merasa diisi dengan keagungan dirinya, merasa hebat, merasa pintar, merasa punya segala-galanya, akhirnya menjadi sombong. Yatlubu minal khalqi ayyuwaffu huquqahu wa la yuwaffi huquqahum. Dan orang sombong ini biasanya dia hanya merasa ingin agar hak-haknya ini dipenuhi, tapi dia nggak pernah memenuhi hak-hak orang lain. Nah, orang kayak begini, fahadza yukhsha alaihi khatimah wal iyadzu billah. Maka dikhawatirkan orang seperti ini, dikhawatirkan nanti akan su'ul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini orang-orang yang sombong nih. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong. Iblis itu kurang pinter apa lagi? Ilmunya banyak, ribuan tahun di sorga, tapi merasa paling hebat, merasa paling bisa segalanya, akhirnya sombong, meremehkan, akhirnya Allah laknat. Makanya Allah katakan dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-A'raf ayat 146,
Sa'asrifu an atiyalladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Apa kata Allah? Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Aku akan memalingkan, kata Allah. Artinya aku akan singkirkan orang-orang yang sombong. Hati-hati nih. Orang yang sombong, kalau dia merasa paling hebat, nggak mau mendengar nasihat, maka orang tersebut akan dikunci hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah kunci hati-hati mereka. Nah, kalau hati udah dikunci, kebenaran walaupun dia lihat, kebenaran walaupun dia dengar, itu nggak bakal diikutin. Udah banyak dalam sejarah Namrud sombong, nggak mau mendengar dari nasihat Nabi Allah Ibrahim, matinya jelek banget lagi, cuman ame nyamuk masuk ke hidung, padahal kekuasaannya luar biasa. Fir'aun merasa hebat, pasukan banyak, harta melimpah, bahkan gak tanggung-tanggung Fir'aun ini membangun kota Mesir tuh dia yang bangun semuanya, gak pakai ngutang. Kan kalau pemimpin sekarang baru bikin jalan tol aja sombong, betul? Udah sombong, ngutang lagi bikinnya. Orang lain juga bisa, cuman ngutang, sombong, merasa paling hebat. Fir'aun nggak mau mendengarkan nasihat Nabi Allah Musa, ya kan? Dianggap Musa ini sepele, anak kemarin sore. Musa ini siapa? Sombong. Fir'aun sombong. Akhirnya Allah tenggelamkan. Allah tenggelamkan. Nah, makanya hati-hati. Hati-hati, ini penyakit sombong ini penyakit yang luar biasa. Jadi jangan kita merasa paling hebat. Hendaknya lah kita merasa tawadu. Karena kenapa? Orang kalau udah sombong, ini akan gampang ditipu daya iblis. Iblis akan gampang tuh menipu. Makanya di dalam kitab Talbisul Iblis, di situ dikatakan orang yang sombong akan kena penyakit gurur. Tahu nggak gurur apa? Gurur itu dia merasa benar padahal salah. Nah, itu gurur tuh, merasa benar padahal salah. Dimasukin tuh sama iblis dalam hatinya. Nah, di sini dalam kitab Talbisul Iblis, yang saya kutip, ini contoh-contoh bagaimana iblis mengecoh dengan memasukkan penyakit, yaitu namanya gurur, ditipu daya. Contoh, iblis memasukkan penyakit gurur ini, karena akibat sombong, iblis masukkan ini penyakit namanya gurur, merasa benar apa yang dilakukan benar padahal itu salah. Seperti bagaimana iblis mengecoh para pemimpin, nanti dijelasin tuh detail tuh. Bagaimana sih penyakit talbis ini iblis masukkan kepada pemimpin? Bagaimana sih talbis ini, penyakit gurur ini iblis masukkan kepada orang-orang yaitu yang ahli ilmu? Bagaimana sih penyakit talbis ini, penyakit gurur ini, tipu daya ini iblis masukkan kepada orang yang ahli ibadah? Nah, itu hati-hati tuh bagaimana iblis itu pintar yang mengecoh kita. Nah, di sini dicontohkan bagaimana iblis mengecoh, membuat tipu daya kepada para pemimpin. Seperti iblis membisikkan, iblis bilang nih kepada pemimpin di dalam hatinya nih. Apa kata iblis? Pemimpin, padahal pemimpin ini zalim nih, tapi dianggap benar. Kalau bahasa Betawi bilang diempuk-empuk dah. Nah, apa kata iblis? Hei pemimpin, hei si fulan, Allah itu cinta kepada engkau. Allah itu cinta kepada engkau. Maka dari itu Allah jadikan engkau sebagai pemimpin.
Kalau Allah nggak cinta kepada engkau, Allah nggak bakal jadikan engkau sebagai pemimpin. Nah, seakan-akan kayak bener tuh. Allah cinta sama ente. Kalau Allah nggak cinta, Allah nggak bakal jadikan ente pemimpin. Merasa bener, padahal curang, betul betul. Ah, itu, ya kan? Ya. Ya. Allah cinta, makanya Allah jadikan engkau sebagai wakilnya di dalam mengatur hamba-hambanya tuh. Luar biasa tuh, talbis. Terus dibisikin lagi sama iblis. Ya. Apa kata iblis? Iblis menjadikan para pemimpin ini penguasa memandang bahwasanya kebijakannya benar. Iblis bisikin, kebijakan kau itu betul, kebijakan kau itu betul. Itu orang-orang yang mengkritik itu cuman iri aja sama ente, iri aja hasut sama ente, karena dia nggak jadi. Makanya tuh dia mengkritik ente, itu sebetulnya dia iri. Nah tuh kelihatan kan halus tuh bisikan iblis tuh. Akhirnya pemimpin ini merasa apa? Oh iya benar juga, benar juga ya. Akhirnya apa? Pemimpin akan timbul penyakit bahwasanya apa yang diputuskan selalu benar, nggak mau musyawarah. Betul apa betul? Banyak gak pejabat kayak begitu? Banyak gak? Sekarang kita lihat kejadian orang mengkritik Indonesia gelap. Apa itu gelap-gelap? Apa itu gelap-gelap? Kabur aja Indonesia. Ada nggak ngomong begitu? Terakhir pakai ngomong kabur aja ke Yaman. Innalillahi. Itu tipu daya iblis. Iblis ngasih tuh begitu tuh. Pemimpin, Allah udah cinta sama ente, makanya Allah jadikan ente, dan kebijakan ente itu pasti benar. Itu orang-orang yang mengkritik itu semua hasut doang. Insya Allah, tuh hati-hati tuh, hati-hati, ya kan? Begitu, ya kan? Terus apa lagi iblis masukin? Iblis masukin, ya. Iblis memasukkan kepada para penguasa ini memandang baik ya, penggunaan harta secara boros, ya kan? Secara penggunaan harta secara boros. Mereka menganggap harta tersebut boleh dikuasai. Kalau sekarang sumber daya alam, sekarang saya mau tanya, sumber daya alam Indonesia itu punya rakyat atau punya presiden? Punya rakyat atau punya presiden? Baca tuh Undang-Undang Dasar pasal 33 bahwasanya kekayaan seluruh alam, kekayaan Indonesia ini dikuasai sama negara, dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran bukan kemakmuran oligarki. Nah itu gurur begitu, ya kan? Itu kan ente penguasa, ente berhak gunain APBN, ente buat aja itu IKN yang nggak jelas. Betul apa betul loh? Ya kan? Aduh, ente buat aja tuh pembangunan, ente berhak untuk gunain APBN, padahal APBN duit rakyat. APBN bangkrut tinggal rakyat dan dipajakin lagi dah. Innalillahi. Itu karena penyakit sombong. Dari sombong, iblis lahirkan penyakit gurur. Apa? Merasa benar padahal salah. Paham apa paham tuh? Itu talbis iblis untuk pemimpin. Ada lagi talbis iblis untuk para ulama. Hati-hati. Ya. Iblis membisikkan begini nih. Iblis menggoda mereka kepada para ulama, orang yang punya ilmu, menyombongkan diri atas ilmu yang dimiliki. Akhirnya apa? Meremehkan orang lain. Lu siapa sih kritik-kritik gua nih sekolahnya udah S1, S2, S3 sampai S cendol, sampai S teler. Lu masih apa? S1 kagak lolos, S1 yang nggak lulus. Hati-hati tuh. Merasa akalnya paling hebat. Makanya Imam Haddad dalam kitabnya
Al-Hikam Haddadiyah mengatakan apa? Sahir akhlak. Ya, tundukkan akal engkau. Ya. Tundukkan akal engkau, sahir akhlak, tundukkanlah akal engkau bi'ilmik, dengan ilmu engkau. Artinya apa? Kita itu berpihak kepada ilmu kebenaran. Biar kata ente pinter, sekolahnya sampai tinggi, kalau salah akuin salah. Ya kan? Kalau kita nggak mau tunduk sama ilmu, kayak iblis. Iblis itu alumni sorga, nggak tanggung-tanggung. Betul apa betul? Lah iblis emang alumni apa itu? Sorga kan, ribuan tahun di sorga. Sebelum dilaknat tuh namanya Azazil. Malaikat belajar sama Azazil. Nah, tapi dia merasa akalnya hebat, nggak mau tunduk sama ilmu. Ilmunya digunakan buat kepentingan, bukan buat kebenaran. Dia lupa pada hakikatnya ilmu itu semua adalah pemberian dari Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya. Maha suci Allah, kita nggak tahu apa-apa. Tadi kita nggak tahu apa-apa. Allah yang mengajarkan kita. Yang tadi kita bodoh menjadi pinter. Oh. Lalu bagaimana? Kecohan lagi, talbis iblis lagi nih buat para ulama nih. Iblis menggoda, ya. Iblis mendorong mereka agar terus mencari pengaruh kepada manusia. Nah, bahaya nih. Tujuannya bukan dakwah lagi, bukan untuk untuk mengajak kepada Allah, tapi hanya untuk mengajak kepada dirinya. Itu hati-hati tuh. Ya, hati-hati tuh. Itu bahaya penyakit sombong. Ya kan, hati-hati ibadallah. Makanya ya, saya dibilang apa kata guru kita nih ya, saya pernah dinasehatin sama guru saya, dia bilang, ente kalau cari panutan itu dua ciri-ciri nih ulama yang ente ikutin, nggak usah banyak, dua aja. Apa? Yang pertama berilmu, yang kedua soleh. Berilmu dan soleh. Berilmu aja tapi nggak soleh, ini nggak ada bedanya kayak orang orientalis, orang-orang kafir, orang-orang barat yang mempelajari Islam. Banyak orang barat hafal Quran, ngerti tafsir, ya kan, tapi nggak soleh. Yang kayak begini diikutin apa jangan? Atau sebaliknya, dia soleh tapi nggak berilmu, bodoh, akan menyesatkan kita. Halal jadi haram, haram jadi halal. Hati-hati itu. Nah, itu talbis iblis. Yang ketiga, bagaimana talbis iblis kepada orang yang ahli ibadah, ya kan? Iblis membisikkan begini, kasih contoh. Ente yang ahli ibadah, yang zikirnya 25.000 kali, udah ente fokus aja zikir. Ente udah hebat amalannya, ente nggak perlu datang lagi tuh nuntut ilmu fikih, nggak perlu lagi tuh ente nuntut taman ilmu tauhid, ente kan bisa terbang, ya kan? Merasa gurur, padahal bukan karomah tapi istidrot. Nah itu tuh, insyaallah Ki Nurjan lebih paham dah nih. Nah, dia orang alim dan juga ahli wirid, gitu, dan panjang umur. Amin warabal. Tapi ada yang begitu tuh. Nah, sekarang ada kejadian. Ya kan, merasa hebat padahal bodoh, bisa ngomong sama semut, ngomong pakai bahasa Suryani, ilmu kagak ngerti. Betul apa betul? Nah itu iblis tuh begitu tuh, talbisul iblis gurur tuh. Udah, ente nggak usah denger ulama, ente kan udah bisa ngomong bahasa semut. Nah, hati-hati, ini banyak di begini kita nih, ya kan. Padahal ilmu itu penting, ya, zikir penting untuk tazkiyatun nafas, sangat penting. Tapi ingat, akal kita juga mesti diisi dengan ilmu, ya kan. Nah itulah, nah makanya balik lagi, orang yang sombong itu nanti akan dikhawatirkan fahadha yukhsha alaihi khatimah waliyadzubillah, maka dikhawatirkan orang tersebut akan mati dalam keadaan suul khatimah. Maka dari itu di sini Imam Ibn Athaillah mengatakan, apa ya kata Imam Athaillah, idza talabta qari'an wajadta ma la yuso, kalau engkau ingin mencari orang yang cuman ilmu doang,
ahli membaca Quran, ahli ilmu, maka itu banyak terhitung kau bisa dapatkan. Wa idza talabta tabiban, ya, wa in talabta tabiban, ya, wajadta katsiran. Ya, jika engkau ingin mau mencari dokter, maka itu engkau akan mendapatkan banyak sekali. Wa in talabta faqihan wajadta mithla dzalik. Dan jika engkau ingin mendapatkan ahli fikih, orang yang faqih banyak, engkau bisa dapatkan. Tapi apa kata Imam Ibn Athaillah? Wa in talabta man yadulluka 'ala Allah wa yu'arrifuka uyuban nafsik lam tajid illa qalilan. Tapi jika engkau ingin mencari orang-orang yang betul-betul, yaitu yang menunjukkan engkau ke jalan Allah, orang-orang yang menasehatimu, qulil haqqo wa in kana murran, ya dia semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah, maka engkau akan sedikit kau dapetin tuh. Gitu. Makanya teman yang baik bukan selalu membenarkan kamu, tapi yang mengajak kamu kepada kebenaran. Nah, ini Imam Ibn Athaillah. Artinya apa? Bahwasanya kalau engkau cari ulama, bahwasanya enggak cuman dia alim, tapi orang yang soleh yang selalu dia mengatakan qulil haqqo wa in kana murron, yaitu katakan yang hak meskipun itu pahit. Nah, ini aja, mudah-mudahan insyaallah Allah jauhkan kita dari sifat sombong. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari berbagai macam sifat gurur. Allah jauhkan kita dari yaitu tipu daya iblis, dan mudah-mudahan insyaallah Allah berikan yaitu Indonesia pemimpin yang betul-betul pemimpin yang berilmu, pemimpin yang soleh, pemimpin yang mau mendengarkan ulama, pemimpin yang betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan insyaallah ulama kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Indonesia diberikan pemimpin yang adil, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, perjuangan dan sebagainya. Terakhir sebelum saya tutup, bahwasanya mungkin antum tahu, ya kan, pernah dengar Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah pernah dengar kan? Itu khilafat terakhir sampai 800 tahun tuh dia. Nah, khalifah yang pertama namanya Utsman bin Urtugul. Nah, Utsman bin Urtugul itu makanya diambil namanya Utsmaniyah. Yang menarik apa ini, khalifah pertama Utsmaniyah nih. Dia ketika itu mewasiatkan kepada generasinya, kepada anaknya, cucunya, wabil khusus kepada anaknya namanya yaitu Sultan Urahan. Apa? Dia mengatakan khilafah ini, ya, karena nih ada riwayat dulu Utsman ini dididik sama salah satu orang ulama namanya Sa'idul Bali. Ini seorang murabbi. Ketika itu nih Utsman satu ini nih, pendiri Utsmaniyah, dia bermimpi bahwasanya dari mulut gurunya Sa'idul Bali keluar bulan, bulan, dan bulan itu masuk ke mulut Utsman. Dari situ akhirnya dari perut Utsman timbullah pohon yang tinggi sampai membelah gunung. Akhirnya Utsman bertanya kepada gurunya Sa'idul Bali, karena gurunya ini seorang ahli takwil. Wahai tuan guru, saya bermimpi. Mimpi apa? Engkau punya dari mulut engkau keluar bulan masuk ke mulutku. Akhirnya kata Sa'idul Bali, itu isyarat engkau bakal menikahi putri saya. Itu jangan salah tafsir, itu nggak cuma guru-guru saya dapat isyarat nikahin putri ente, bukan gitu. Ya, itu yang tafsir yang pertama. Ya, tafsirnya dari Sa'idul Bali keluar bulan masuk ke mulutnya Utsman. Engkau akan menikahi putri saya. Lalu yang kedua apa guru? Kau mimpi apa? Dari perut saya itu keluar apa, dari mulut itu, dari diri saya keluar pohon yang menjulang tinggi sampai membelah gunung. Kata Sa'idul Bali, kelak engkau dan anak turunan engkau akan mewariskan, Allah wariskan kesultanan yang hebat, kesultanan yang betul-betul luas. Itu tafsiran, itu tafsiran pohon membelah apa? Gunung. Itu menafsirkan wilayah Utsmaniyah dari Asia sampai Eropa, ibarat. Dari Asia sampai Eropa, membelah itu dua benua. Nah, yang menarik kata Sa'idul Bali pesan kepada Utsman, wahai Utsman, engkau wasiatkanlah kepada anakmu dan cucu engkau, kalau kerajaan kau ini pengen langgeng, satu, cinta karena Allah Subhanahu wa taala.
Ya, engkau tanamkan cinta karena Allah, cinta kepada Allah. Yang kedua, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, cinta kepada ulama yang istiqomah dan cinta ilmu. Yang keempat, jangan engkau berhenti untuk mengeluarkan jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau andai kata keempat ini nggak ada, cinta Allah udah nggak ada, cinta Rasulullah udah nggak ada, ulama engkau sepelekan, ulama ilmu engkau sepelekan, dan udah nggak ada semangat jihad, maka tunggulah keruntuhannya ibadallah. Ya, makanya akhirnya 8 abad itu luar biasa. 8 abad 800 tahun Utsmaniyah bisa berdiri, alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan pemimpin kita bisa dianugerahkan orang pemimpin yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, bukan yang mengkriminalisasi ulama. Betul apa betul? Bukan yang kurang ajar sama ulama yang istiqomah, bukan yaitu yang paling merasa hebat, ya kan, saking merasa hebatnya, yaitu dia berani ngomong sembarangan. Ulama dibilang provokator, padahal dia provokator. Betul apa betul? Ada nggak pejabat kayak begini nih? Ada nggak? Iya, salah satu Jenderal Baleho. Betul apa betul? Ya, mudah-mudahan Allah hancurkan semua orang-orang yang zalim. Allah jaga pemimpin kita, dan mudah-mudahan pemimpin kita tadi tuh pesan dari Syekh Edu Bali, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ulama, cinta ilmu, dan juga cinta kepada perjuangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.